klien-klien kenapa datang ke kami pada saat dulu-dulu, karena memang beliau pengen selain feel villa di rumah tinggal mereka, beliau itu juga ingin dapat Bali secara utuh gitu. Dari lahan yang terbatas, apakah mau bagus sih tampak dari bangunan saya, kan gitu. Nah, dari kita selalu berimprovisasi dan mengeksplor tampaknya tersebut sehingga dapat fasad yang bagus dan megah. Kita jadi membawa feel villa ke dalam rumah Pak Jansen ini dengan membuat bentuk masa yaitu L-shape. Ya, dengan L-shape ini jadi kita membuat dari living room dan dari dining room-nya itu semua menghadap ke area taman belakang. Tantangan selanjutnya adalah kebutuhan ruang dari penghuni, karena kita tahu karena lahan di Jakarta yang memang lahannya sekian, lalu kebutuhan yang cukup banyak, akhirnya kita harus membuat level-level bangunan yang vertikal, sistemnya vertikal. Jadi mungkin yang lantai bawah itu service, lantai kedua mungkin yang public, lalu yang ketiga lebih ke private, yang ke atas mungkin untuk entertain seperti itu. Kita memasukkan filosofi Emporio yang salah satunya adalah ketika dia masuk rumah, ketika pengguna itu masuk rumah, saya ingin si pengguna itu bisa merasakan bahwa rumah itu ternyata luas, lega, tanpa sekat, dan view-nya dia itu, matanya dia itu langsung menuju ke backyard belakang. Tanah ini berbentuk trapesium, sehingga saya membuat denah berbentuk L yang menghadap ke arah pool semua di belakang. Nah, untuk itu semua kamar itu mendapatkan pencahayaan dan penghawaan alami dari luar. Ada yang dari arah fasad jalan dan ada yang dari arah pool seperti itu. Jadi semuanya mendapatkan cahaya, semua terang dan mendapatkan penghawaan yang alami dari luar. Void ini juga ada kriterianya, Mbak, yaitu ukurannya minimal 3 x 3 meter. Karena fungsi dari void tersebut adalah memberi kesan lapang, sirkulasi udara yang ada di ruangan itu juga bagus, dan juga tempat kalau misal klien kita ingin menaruh artwork bisa ditaruh di void tersebut sehingga ruangan terlihat lebih estetik. Ya, ada satu poin yang bikin menarik sebenarnya, kita masukkan konsep kolam ikan di tengah ruangan sih. Jadi kayak sebenarnya bentuk rumahnya tuh kotak gitu, tapi kita kasih unsur kolam ikan di tengahnya untuk menambah view dari ruang dalam ke ruang luar gitu. Itu sebagai juga point of interest-nya rumah tersebut. Stylenya sendiri, Pak Anas memberikan kita itu kayak clue untuk ke modern klasik sebenarnya. Jadi kita tetap tampilkan untuk klasiknya dengan tiang-tiang dan ornamen, beberapa ornamen, dan tetap clean, tetap modern, yang maintenance-nya ke depan akan lebih mudah gitu. Jadi proyek ini merupakan suatu tantangan sih bagi saya. Kenapa? Karena klien memberikan sebuah lahan, itu posisi lahan tepat di depan pantai laut sih gitu. Jadi beachfront lah istilah. Jadi klien menginginkan itu konsep benar-benar villa, banyak masa, tetapi setiap masa yang dimiliki itu harus semua mendapatkan langsung view ke arah pantai gitu. Fasadnya ini mengusung tema stylenya klasik. Jadi didominasi dengan warna putih karena beliau juga nggak mau yang terlalu mencolok warna-warnanya. Jadi kita buat coba putih aja lah ya. Putih, lalu ada kolom di tengah, kolom Doric yang ditutup dengan travertine sehingga akan menjadi point of view, menjadi focal point lagi dari depan tuh, oh ini megah nih, ini adalah bagian utama dari rumah tersebut, seperti itu. Oke, untuk yang berkesan yang pertama itu ada rumahnya Pak Wilhans di Bekasi. Itu rumahnya modern klasik. Nah, yang ditonjolkan di sini itu adalah fasad bangunannya. Iya, yaitu berkesan mewah dan megah sama dengan visi misi Emporio.
Jadi bangunan ini terlihat kokoh dari luar dan memiliki banyak bukaan di kedua bagian depan dan bagian samping. Oke, untuk yang poin kedua yaitu pada halaman belakang. Di sini saya menata menjadi tiga elemen, yaitu elemen pertama elemen perkerasan, kedua elemen air, dan yang ketiga adalah elemen vegetasi. Saya ada bersama tim karena kami itu dibagi per tim. Saya ada satu proyek di luar negeri gitu, tepatnya di Arab Saudi. Salah satu klien kami itu adalah seorang perwira militer gitu. Jadi beliau sangat tertarik dengan Bali. Yang istimewa dari rumah Pak Yonatan ini sendiri itu ada pool ya. Ada pool decknya cukup besar. Jadi untuk pool deck itu nggak cuma buat sirkulasi aja, tapi bisa buat melakukan kegiatan. Ya seperti sunbathing salah satunya. Kesukaan Pak Anton berkumpul dengan keluarga itu, kita juga menciptakan sebuah ruang keluarga yang nyaman juga, elegan juga, dan dengan konsep open space, dengan adanya ruang keluarga, ruang makan, dan living, dining, dan kitchen itu kita buat menyatu. Sebisa mungkin untuk tampak bangunannya yang menuju ke style modern itu kita menghilangkan style mezzanine-nya itu sendiri. Yang berikutnya itu kita menata halaman belakang. Sebisa mungkin halaman belakang itu tertata dengan baik karena akan memberi efek ke dalam ruangan. Untuk yang berkesan bagi saya memang terletak di area fasad tersebut. Kemudian untuk bagian dalamnya pun tetap kita mengambil dari prinsip-prinsip Emporio dengan memasukkan style Villa Bali ke dalam bangunan tersebut dengan bukaan-bukaan yang lebar, dan tentunya itu juga akan menghemat energi dengan adanya penghawaan dan pencahayaan yang maksimal. Secara denah dan zoning itu sesuai sama filosofi Emporio nih. Dia menggunakan bentuk L-shape. Nah, kenapa sih bentuk L-shape ini oke untuk denah rumah? Nah, untuk bentuk L-shape ini untuk penempatan cahaya, untuk penempatan bukaan-bukaan udara itu lebih bagus dan lebih efisien untuk iklim tropis. Di proyek kali ini karena memakai style modern, kami memakai banyak material-material dari kaca, besi, dan kayu sehingga menimbulkan kesan yang mewah dan elegan yang tetap terlihat modern dan kekinian. Di bangunan ini yang menjadi poin plus lainnya adalah adanya swimming pool yang menjadi point of interest dari bangunan ini. Poin pertama yang kita masukkan itu adalah di area dalam, di mana area dalam rumah beliau itu kita mengurangi sekat-sekat pemisah. Ruang itu terasa lebih lega, lebih luas, dan pandangannya dia itu kebetulan kan L-shape juga ya. Jadi pandangan dia itu dari area private-nya dia bisa keluar gitu, ke area kolam gitu. Poin yang menarik selanjutnya dari bangunan rumah Ibu Janet ini adalah bukaan-bukaan yang bisa kami maksimalkan. Jadi ruangan-ruangan yang ada di rumah ini sirkulasi udara dan sirkulasi cahayanya bisa dibilang baik. Selain itu bisa mengurangi penggunaan energi seperti lampu, dan AC juga bisa dihemat karena bukaannya banyak sehingga bisa memaksimalkan penghawaan alami dan pencahayaan alami tersebut. Nah, untuk pada bangunan ini kita menggunakan minimum sekat pada area tengah bangunan, yaitu area living room-nya. Di situ ada ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur. Yang pertama, rumah Bapak Warsa ini menggunakan tata letak denahnya, kita menggunakan dasar bentuk L-shape. Kenapa kita pilih bentuk L-shape? Karena dengan bentuk L-shape ini, rumah ataupun bangunan lebih efektif untuk memasukkan cahaya, udara, dan mengoptimalkan view
untuk dinikmati dari dalam bangunan. Dengan mengusung konsep L-shape, di mana konsep L-shape tersebut untuk memasukkan cahaya lebih maksimal ke dalam suatu ruangan dengan bukaan yang lebar sehingga sirkulasi udara bisa tetap dapat terjaga dan mengusung konsep open space di dalam ruangan sehingga ruangan menjadi lebih luas. Kelebihan L-shape, bangunan itu nantinya pasti mendapatkan sinar yang maksimal, di mana area yang kita khususkan untuk mendapatkan sinar seperti dapur, ruang keluarga, kamar utama, pasti nantinya akan mendapatkan cahaya yang masuk dengan sempurna gitu. Mungkin dari bagian backyardnya ya, di mana backyard tersebut di rumah Mr. Daud ini, backyardnya mungkin tidak kita tampilkan elemen pekerasan, softscape seperti rumput dan tanaman, lalu ada juga sedikit sentuhan elemen air. Bukan kolam renang, hanya sekedar kolam ikan, tapi dari 3 elemen itu setidaknya yang menggabungkan untuk memberikan nuansa Villa Bali. Bangunan ini benar-benar kelihatan mewah sekali, gara-gara kita menampilkan sesuai dengan ciri khas Emporio, menampilkan kolam lurik yang besar di depan menjadi center point dari rumah ini yang dapat memberikan kesan mewah. Jadi ada fungsi-fungsi tertentu yang baru saya dapatkan di proyek ini, seperti keinginan beliau yang ingin ruangannya itu terdapat eskalatornya, bukan lift, bukan tangga, atau tangganya tetap ada, cuman dia ingin tangga utamanya itu menggunakan eskalator. Iya, itu yang membuat dia spesial gitu. Dan selanjutnya pada desain Pak Ketut Berana ini kami mendesainkan 2 buah pilar, di mana 2 buah pilar ini diberikan ornamen arsitektur Bali, sehingga kesan dari arsitektur Bali itu dapat ditampilkan pada fasad bangunan ini. Yang kami pikirkan adalah begitu rumahnya desainnya kami sudah desainkan, kami juga memikirkan bagaimana cara mendesain landscape-nya di bagian belakang. Selain ada decking untuk perkerasan, ada kolam renang, infinity pool, dan juga ada taman. Fasad bangunan, beliau ini sangat kaya dengan arsitektur Bali, dan beliau ini sangat cocok sekali dengan makam Emporio, style Emporio. Jadi beliau memilih style Villa Bali tropis. Prinsip kami di Emporio adalah menerapkan 3 elemen prinsip, yaitu material air ya, kemudian material kayu, dan vegetasi, yaitu nuansa hijau yang memperkuat iklim tropis. Memiliki style, untuk stylenya sendiri memiliki style klasik tropis. Di situ beliau ingin memberikan kesan mewah pada rumahnya, sehingga dari kami memberikan pilar, 2 buah pilar yang memberikan kesan mewah. Kemudian paduan dari material-material seperti batu travertin dan juga marmer untuk pada bagian area fasad untuk memberikan kesan mewahnya.